Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky di sini. Jadi kita bakal mulai bahas ya untuk saham-saham ya untuk hari Senin. Di sini mungkin pertama sebelum kita masuk ke watchlist kita ya, kita coba bahas dulu saham-saham yang memang ya masih diperbincangkan gitu ya. Yang pertama ada Bumi. Banyak juga yang tanya Bumi ya gitu. Dan kalau Bumi sebenarnya resisten terdekatnya itu ada di 130 ke 156-an gitu ya. Di dia itu em, masih bisa aja potensi dia melakukan masuk ke area resisten ini gitu. Tapi memang kurang terlalu baik ya untuk dari first actionnya. Di sini dia membentuk evening star. Di sini ada inverted hammer. Dan ya kalau ini ada potensi dia untuk koreksi dulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini ada evening star. Yang belum tahu evening star mungkin bisa lihat di Google atau di aplikasi Guru Saham, bisa download di Play Store yang namanya Guru Saham. Itu bisa lihat daftar kamus candle pattern gitu. Oke, lalu untuk transaksinya juga masih seimbang ya. Jadi walaupun dia di sini ada evening star, dia nggak kelihatan banget ada distribusi besar-besaran. Bahkan untuk top one brokernya itu di sini ada if yang di mana eh bentar. Oke, yang di mana dia malah lebih akum net buy-nya lebih tinggi ya, 64 miliar gitu. Jadi, namun di sini juga ada MG yang net sell pada hari terakhir ya, makanya uh, membuat Bumi ini dia bisa membentuk inverted hammer ya, karena di sini ada tekanan jual lumayan banyak gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat dari semenjak dia breakout itu di 20 Juli, kita coba pakai punyanya iPod. Di sini dari 20 Juli itu untuk saham Bumi. 20 Juli. Nah, MG itu masih punya sekitar 103 138 miliar loh. Dia masih punya di average itu 92. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya em, masih menarik untuk Bumi ya, karena masih belum terlalu distribusi besar-besaran. Kalau ada koreksi ya wajar. Makanya saya sering bilang Bumi ini kalau untuk yang baru masuk sangat high risk ya. Sedangkan kalau yang mau scalping boleh-boleh aja karena harusnya masih volatile. Kalau sebagai swinger tentunya belinya bukan di sini. Mungkin tunggu koreksi dulu gitu ya. Sedangkan kalau dia nggak koreksi ya bisa cari saham lain aja. Karena kalau nggak kuat mental malah nanti, wah ini cut loss saja ternyata harga sahamnya naik gitu ya. Jadi sangat susah ya kalau kita bukan yang, ya kita kan nggak ngontrol harganya ya. Jadi seharusnya dihindarin aja kalau beli-beli di atas gitu. Oke, itu untuk Bumi. Bentar. Nah, di sini kalau kita bisa lihat juga untuk Bumi itu sini ada yang selain MG memang dia gede transaksinya ya karena memang keseringan scalping. Di sini kita bisa lihat ada ZP ya, yang dimana ZP itu dia juga nggak nggak seperti MG ya, dia ngehold gitu ya, dia ngehold bahkan di sini dia itu net buy-nya nggak ada jualan sama sekali ya. Atau kalau kita lihat ini ada 107 miliar. Sorry, tadi saya net ya. Di sini ada ZP. ZP beda sama MG sama If ya. Dia yang tipenya scalping gitu ya. Sedangkan ZP di sini kita bisa lihat belum ada 45 miliar penjualan, cuman dia pembeliannya itu 152 miliar sehingga di sini netnya itu 107 miliar. Jadi ya masih uh, menarik lah untuk Bumi ya. Jadi untuk yang bener-beneran hold masih belum lepas, sedangkan yang lainnya hanya kan itu hanya untuk scalping ya biasanya. Jadi kalau lebih seperti itu.
Oke, selanjutnya kita coba lanjut. Ada friend juga ya, ada friend. Nah, untuk friend sendiri, kalau kita bisa lihat dia untuk candlenya itu formasinya ya tidak bagus ya, kurang bagus karena di sini ada konfirmasi evening star. Jadi evening star itu ya bagi yang belum tahu ya seperti ini ya. Nah, di sini lalu ada lagi ini ada hanging man biasanya terus dikonfirmasi sama candle merah lagi. Candle merah di sini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kurang bagus, cenderung potensi koreksi, melanjutkan koreksi dan sini volumenya juga mulai menurun, jadi ada jenuh beli ya. Tidak seperti bumi yang masih kuat, volumenya masih kuat-kuatan. Em, Lalu di sini juga ada osilator ya, kita pakai stochastic, dia juga di area oversold gitu ya. Jadi hindari kalau kita beli di area oversold karena risikonya gede gitu ya. Dan tapi yang menarik di friend ini kalau kita bisa lihat di 26 Juli ya, ini kan harganya naik ya di 26 Juli. Kalau kita bisa lihat di 26 Juli itu sini ada friend, kita coba lihat. Nah, di sini dari 26 Juli ke track. Oke, nah, kita follow. Nah, di sini bentar. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya, kalau kita ambil di seluruh pasar, bukan di reguler aja, itu ternyata di sini ada SQ ya. SQ ini dia beli di 1 triliun lebih, 1,5 triliun di average 77 di pasar nego. Kalau kita bisa lihat lagi di sini, nah itu ya, ada pasar nego. Em, dan belum jualan sama sekali ya, saya nggak tahu juga itu apakah crossing atau enggak, tapi ini yang jualan itu kalau kita lihat ya, itu yang jualan DSSA ya, kok nggak salah ya kalau teman-teman masih mau lihat. Nah, kita bisa lihat di sini profile gitu ya, sorry, insider. Nah, ini ketahuan yang jualan itu dia Swastika Sentosa atau DSSA ya, di mana dia juga salah satu pemilik mayoritas di Friend gitu. Nah, tapi yang kita nggak tahunya yang jualnya ke yang beli siapa gitu ya. Yang beli siapa, tapi yang intinya itu dia yang jual oh sorry, yang si DSSH dia menggunakan broker DH gitu ya. DH itu DH ya. Itu dia pakai Sinarmas ya. Dia pakai Sinarmas si DSH, yang nampung itu BCA SQ. Ya, SQ. Ya, yang nyampung itu SQ BCA. Nah, yang BCA ini nggak ketahuan nih siapa yang punya. Tapi teman-teman bisa aja lihat di keterbukaan informasi. Tapi kalau kita cuma mengandalkan tools dari Stockbit ini nggak kelihatan ya. Oke, jadi setelah coba saya cari lagi ya, itu di sini ada surat keterbukaan informasi ya tentang penjualan 1,5 triliun di saham Friend 26 Juli. Jadi ini ada em, tujuan transaksinya itu dibilang di sini kolaborasi bisnis. Hmm, tapi nggak disebutkan yang beli siapa ya. Di sini cuman sampai penjualnya aja. Jadi kurang lebih seperti itu dan yap, silahkan mungkin teman-teman cari informasi lebih. Yang penting friend untuk teknikalnya bisa koreksi dulu sih. Gitu. Oke, selanjutnya selain Friends, satu lagi kali ya ada BMTR gitu ya. Nah, si BMTR-nya sendiri, em, oke, penting.
Nah, si BMT sendiri hari ini terpantau masih naik ya setelah um, analisa kita sebelumnya di mana BMTR ya memang belum diguyur sama si tentu kita tahu salah satu pemilik saham terbesar yaitu ada Pak LKH ya, dan terbukti di sini masih bisa naik, dan yang banyak yang jualan itu ya cuman kebutuhan taking profit aja sih biasanya gitu. Dan di sini kita juga kemarin analisa kita ya, Pak LKH itu pakai brokernya EP, dan ternyata juga saya dapat informasi selain EP, Pak LKH itu juga pakai em, broker RO ya. Broker RO itu nilai inti sekuritas gitu ya. Jadi ya selama RO dan EP belum jualan ya masih aman-aman aja. Ya kalau doain atau mungkin ya bisa aja mereka dipindah-pindahin jadi oper sahamnya gitu. Tapi yang pasti RO sama EP. Sedangkan kita lihat di sini untuk EP masih net buy 9 miliar gitu ya. 9 miliar, tapi apakah belum jualan sama sekali kayak kemarin gitu ya. Sayangnya sih setelah kita lihat kalau nggak salah lumayan ada penjualan ya, tapi ya tentu di bawah pembelian ya karena masih net buy. Itu EP jualan sekitar 27 miliar ya, masih net buy sekitar 15 miliar, 9 miliar. Jadi BMTR masih menarik ya, masih menarik walaupun di sini udah ada aksi taking profit. Untuk mengamankan profit kali ya, mungkin Pak LKH butuh mau jalan-jalan kali ya, terus di taking profit sebagian. Oke, di sini juga ada MG yang masih net buy 5 miliar, jadi masih punya barang, jadi masih ikutan si MG untuk memeriahkan BMTR besok. Kalau teman-teman yang telat ikut ya, ya seperti biasa, ini untuk scalping aja yang belum masuk. Kalau saya sendiri, saya beli BMTR itu ketika di average 278 ya, seingat saya. Dan ya sekarang floating profit 50% lebih ya, jadi lebih aman ya. Kalau dibawa turun pun saya sendiri masih aman, psikologi saya masih aman. Dan memang saya sarankan kalau mau swing ya belinya di bawah. Kalau udah kayak gini ya scalping aja. Oke, kita lanjut di sini. Em, oh bentar. Kita sudah update ya untuk sinyal untuk hari Senin. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada same, ada oh bentar, saya refresh dulu. Nah, ada SIM, HATM, Axio, JSMR, nggak tag gitu ya. Di sini kita bisa coba lihat pertama SAM dulu, dia potensi 3 inside up. Nah, kayak gimana? Kita coba lihat ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini untuk HP masih akumulasi ya, masih akumulasi di 21 miliar net buy-nya. Jadi ya masih menarik. Kita tahu dari semenjak dia reversal itu HP yang akumulasi sehingga dia sampai bisa reversal itu kok nggak salah di 17 Mei gitu ya, siapa yang mulai hingga sekarang. Dan ini ada koreksi kemarin yang nggak masalah ya, koreksi wajar aja. Kita bisa lihat HP sini nggak ada akumulasi distribusi ya, semoga aja dia nggak oper-oper saham ya. Jadi ya saya masih menarik, di sini ada potensi 3 inside up gitu ya. Lalu selanjutnya kita ada HATM. Nah, HTM ini, nah kalau kita bisa lihat ini sahamnya naik ya. Oh, dia baru IPO, dan dia nggak kayak IPO yang langsung arah berkali-kali, tapi dia ke tipe yang santai gitu ya. Nah, ini lumayan menarik juga gitu ya, saham-saham yang seperti ini biasanya lumayan
dia terus naik walaupun dia volatil gitu ya, semoga aja. Karena kalau kita lihat ya nggak terlalu ada distribusi besar-besaran. Dan kalau kita bisa lihat lagi, HATM ini underwaternya XA. Sedangkan di sini XA belum melakukan penjualan sama sekali. Di sini XA malah net buy 108 miliar gitu ya, 183 miliar. Dan kalau dari awal itu dari 26 Juli, kita coba pakai ini aja. Dari 26 Juli, nah si XA bahkan dia belum ada penjualannya. Belum ada sih penjualan 5,3 miliar. Bentar, Juli ya. Di sini ada XA 183 miliar. Ya, kita bisa lihat ya di sini XA sendiri ya juga ada penjualan, cuman yang nggak terlalu besar-besaran gitu ya sebagai underwriter. Jadi ya HTM ini nggak kita bisa lihat sini malah ada MG ya yang jualan banyak gitu ya, MG. Ya bisa aja mungkin XA pindahin ke MG ya. Di sini juga ada distribusi sebesar 9 miliar, sedangkan kalau kita lihat itu nilainya itu kok nggak salah 61 miliar ya, 61 miliar yang dilepas gitu ya. Dan di sini masih 9 miliaran untuk net sell. Jadi ya masih ATM ini ya masih bisa kita lihat, pantau dulu, dia pasti volatil ya. Jadi menarik, semoga aja rally gitu ya. Lalu selanjutnya kita ada Axio, breakout potensi rally. Nah, Axio ini juga masuk ke analisa kita kemarin ya, dimana ya kita ada potensi breakout dan sekarang dia berhasil breakout yang seperti ini juga dibarengi dengan volume yang meningkat ya. Jadi Axio ini masih menarik untuk kita cek ya, sangat menarik untuk kita cek. Pantau, semoga di sini juga ya nggak terlalu besar-besaran distribusinya ya, masih oke lah, biasa aja. Jadi Axio bagus untuk kita lihat. Selanjutnya ada JSMR. SMR. Nah, di sini dia kemarin udah kita bahas ya, di sini dia ada symmetrical triangle. Dan di sini dia mulai ada support dan mulai rebound. Memang di sini dia ditutup merah ya, setelah opennya itu get up, tapi dia berhasil tutup gapnya dengan close di 3560 dan 0,56% minus ya. Namun selama dia belum melewati area support ini, dia masih oke untuk kita pantau karena di sini udah di area support ya. Seenggaknya skenario kita itu dia bisa masuk ke resisten dulu sebelum dia pullback gitu. Oke, itu untuk JSMR. Lalu ada UNVR. Nah, UNVR sendiri pada hari ini terdeteksi akum ya. Di sini ada akum di mana AK itu 92 miliar net buy gitu ya. Net buy 92 miliar. Dan di sini dia sebenarnya lagi sideways. Harusnya ini cukup bagus ya ketika dia uptrend masuk ke sideways, dia continuous ya untuk naik. Cuma di sini dia malah ada penjualan nih besar-besaran nih di 27 sama 28 Juli. Nggak tahu juga, saya nggak cari juga kenapa ada penjualan sebesar ini pada 2 hari itu. Dan tapi kalau kita bisa lihat di sini dia udah mulai santai ya untuk penjualannya. Dan membentuk di sini ada
ya bodinya kecil ya, jadi ya dia masih bertahan ya untuk ada koreksi gitu. Dan stokastiknya dia juga oversold. Jadi menarik untuk UNVR, semoga dia bisa rebound ya untuk melakukan retest ya. Jadi kalau breakout itu biasanya dia bakal retest dulu sebelum melanjutkan penurunan gitu. Nah, ini jadi targetnya itu bisa ke 4.670-an, jadi kurang lebih seperti itu. Ya semoga aja dia fast breakdown sehingga dia masuk lagi ke tracknya gitu ya. Oke, untuk seperti itu untuk FR terus ada enak, enak, bentar. Untuk enak sendiri kemarin kita udah masukin ke list ya, dan dia berhasil breakout sampai sekarang. Dari racing wedge-nya ini, terus di sini dia lagi di area resistance juga, dan kita bisa lihat untuk transaksinya dari data brokernya masih bagus-bagus saja ya. Masih menarik, nggak ada distribusi besar-besaran. Jadi walaupun di sini stokastiknya udah oversold, jadi bagi yang telat masuk ya memang high risk ya. Bagi yang mau scalping boleh aja, dan yang masih punya enak dari harga bawah ya bisa di hold gitu karena masih menarik. Selanjutnya kita ada tag. Nah, tag ini juga kemarin salah satu list kita ya. Salah satu list kita, ini skenario kita kemarin, dan dia sekarang berhasil rebound ya. Berhasil rebound, ditutup di hampir 2% gitu ya, 1,97, dan di sini uh, emang kalau kita bisa lihat dari broker summary-nya kurang menarik ya, karena big distribusi BK jualan besar-besaran, dan di sini memang broadening wedge, dimana broadening wedge itu ya memang pattern untuk reversal penurunan gitu ya. Ketika dia ada broadening wedge, ketika uptrend ya itu bisa turun. Tapi kan skenario kita dia bisa naik dulu ke area resistennya gitu. Semoga aja ya. Karena di sini stokastiknya juga udah oversold. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang nggak menariknya hanya di transaksinya ada yang distribusi. Oke, semoga bermanfaat informasi dari analisa kita hari ini. Semoga teman-teman tradingnya lancar dan bisa dapat profit. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di komentar, dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, thank you semua. Bye.